Apa jadinya kita jika perisai terakhir iklim di bumi ikut hancur? Bayangkan, kamu bangun di pagi hari lalu menghirup udara. Udara yang seharusnya terasa segar ketika kamu hirup, kini terasa sesak. Langit pagi yang harusnya biru cerah, kini berubah menjadi gelap dan suram. Bukan karena mendung, melainkan karena polusi dari lahan kita yang terbakar. Ini bukanlah imajinasi, melainkan kondisi nyata yang terjadi. Di Aceh, di Sumatera, di Indonesia kita tercinta. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Nicolin Tobing dan saya, kamu, dan kita semuanya merupakan penentu nasib bumi kita. Dan saat ini saya akan mengajak kalian untuk melihat lebih dekat sesuatu yang diam-diam menjadi penentu masa depan kita. Ini tentang lahan basah Indonesia yang terdengar sepele namun berkontribusi besar bagi iklim global. Tahukah kamu bahwa Indonesia memiliki lahan basah terluas kedua di dunia? Menurut data dari Global Wetlands, luas lahan basah di Indonesia mencapai 37,68 juta hektar yang terdiri dari hutan mangrove, hutan gambut, dan juga rawa. Studi membuktikan bahwa lahan basah di Indonesia mampu menyerap karbon 10 kali lebih efektif dibandingkan hutan tropis. Oleh karena itulah, lahan basah dapat disebut sebagai perisai bagi iklim global. Namun tanpa kita sadari, perisai tersebut sedang perlahan-lahan kita hancurkan dengan tangan kita sendiri. Organisasi Pangan dan Pertanian atau FAO PBB melaporkan bahwa Indonesia telah kehilangan lahan basah sekitar 1,9 juta hektar dalam kurun waktu 2 dekade. Ulah kita membakarnya, ulah kita juga mengalihfungsikannya tanpa berpikir berkelanjutan. Lantas, jika lahan basah itu mulai rusak, apa yang terjadi? Fungsi alaminya sebagai penyerap karbon dan pengatur aliran air mulai hilang. Dampaknya sudah dapat kita rasakan. Pada November 2025 yang lalu, banjir menerjang wilayah-wilayah di Indonesia. Tepatnya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sekitar 1.199 nyawa melayang dan lebih dari 114.000 orang mengungsi karena kehilangan tempat tinggal mereka. Ini bukanlah murni karena bencana alam, melainkan imbas dari kegiatan kita merusak lahan basah Indonesia selama puluhan tahun. Dan dampaknya bukan hanya itu. Dampak yang lain dari kerusakan lahan basah adalah kenaikan suhu global. Sulitnya cuaca untuk diprediksi, dan kepunahan biodiversitas yang tidak dapat kita kembalikan. Jelas, ini bukanlah masa depan yang kita inginkan. Kerusakan lahan basah bukan hanya masalah lingkungan semata, melainkan tentang masa depan dan tentang rumah kita bersama. Lalu, sebagai generasi muda, apa yang harus kita lakukan? Mungkin sebagian dari kita berpikir, saya hanya dapat melakukan tindakan kecil, pastinya tidak akan berdampak apa-apa. Justru, tindakan kecil itulah yang merupakan awal dari kekuatan yang besar. Lalu, bagaimana cara kita memulainya? Yang pertama adalah bersuara. Gunakan platform sosial media kita untuk menyuarakan semangat cinta lingkungan. Yang kedua, kita dapat bertindak nyata. Kita dapat mulai menanam mangrove dan juga mengikuti komunitas cinta lingkungan yang berada di sekitar kita. Seperti kata Nelson Mandela, dunia haus akan tindakan, bukan akan kata-kata. Kita tidak boleh hanya diam. Musibah November 2025 yang lalu telah mengajarkan kita banyak hal. Apakah kita butuh tragedi berikutnya untuk akhirnya bergerak? Teman-teman, masa depan bumi kita bukan ditentukan oleh seberapa besar tindakan kita, melainkan seberapa besar niat dan usaha kita untuk memulai dari diri sendiri. Lahan basah Indonesia merupakan harga mati bagi iklim global, untuk dilindungi dan bukan untuk dieksploitasi. Generasi muda bukanlah penonton, melainkan pelaku perubahan. Karena jika bukan kita yang bertindak, siapa lagi? Karena masa depan bumi berada di tangan kita. Sekian dan terima kasih.